Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas kembali terkait dengan FR soal TWK pada hari yang keempat. FR soal TWK ini merupakan pengalaman real dari peserta SKD CPNS tahun 2023. Semoga dengan pembahasan FR TWK ini akan mampu memberikan manfaat bagi teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti SKD CPNS tahun 2023 ini. Tanpa berbasa-basi lagi, seperti apa FR soal TWK pada hari yang keempat? Kita mulai dari soal yang pertama. FR soal TWK pada hari yang keempat terkait dengan bagaimana peristiwa Rengas Dengklok yang erat kaitannya dengan spirit nasionalisme. Ini menjadi salah satu soal yang dikerjakan oleh peserta pada pelaksanaan SKD pada hari yang keempat. Dinyatakan bahwa spirit nasionalisme muda ditunjukkan dalam peristiwa Rengas Dengklok. Pada peristiwa tersebut, Soekarni, kemudian Syarif Saleh, dan Wikana, yaitu tokoh pemuda ini ya teman-teman, menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, sejarawan Bontriana menyatakan bahwa pemuda selalu memegang peranan penting dalam setiap perubahan zaman. Dikutip dari Kompas, 17 Agustus 2019. Jika pemuda Tempo dulu mampu mengubah arah bangsa, pemuda saat ini seharusnya mampu pula menjawab tantangan zaman. Berdasarkan dengan pemahaman wacana di atas, hal apa saja yang pemuda bisa dilakukan. Sekali lagi, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi peristiwa perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, itu menunjukkan bahwa bagaimana pemuda Tempo dulu mampu mengubah arah bangsa, kemudian pemuda saat ini seharusnya mampu pula menjawab tantangan zaman. Kalau kita perhatikan di kalimat terakhir sebagai inti dari pertanyaan soal nomor 1 ya teman-teman. Berdasarkan dengan pemahaman wacana di atas, hal apa yang pemuda masa kini bisa lakukan? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman memilih sebelum kita analisis satu persatu. Karena kalau kita cermati bersama, ini merupakan karakteristik dari soal TWK yang menjadi soal pada pelaksanaan SKD CPNS pada hari yang keempat. Di mana antar opsi itu sangat mirip sekali teman-teman. Bahkan sebagai pengecoh dari peserta yang mengakibatkan nilai TWK masih menjadi ancaman dibandingkan dengan materi yang lainnya pada pelaksanaan SKD. Maka dari itu, kita coba analisis satu persatu dari opsi yang A. Spirit nasionalisme bisa menjadi kata sakti melawan radikalisme dan tindakan intoleran. Kemudian kalau opsi yang B, mengisi kemerdekaan dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau opsi yang C, membangun spirit eksklusif dalam beragama dan berkeyakinan demi terciptanya solidaritas umat tertentu. Nah, kalau kita cermati, ada istilah umat tertentu mengakibatkan ini hal yang kurang tepat ya teman-teman. Karena solidaritas yang seharusnya dibangun bukan hanya satu agama. Opsi yang D, memaksakan wakil rakyat untuk segera merevisi undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat melalui demo anarkis. Nah, demo anarkis ini mengakibatkan opsi yang D kurang bijak. Maka dari itu, teman-teman harus berhati-hati mencermati dari paragraf awal sampai dengan akhir dari opsi tersebut. Kalau opsi yang E, pembangunan usaha rintisan yang diinisiasi oleh para pemuda untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ini juga hal yang bersifat baik ya, teman-teman. Kalau kita cermati bahwa selain opsi C dan D, itu ada 3 opsi yang tingkat kemiripannya sangat tinggi antara opsi A, B, dan E. Tetapi kita harus menjadi hal yang
fokus ya teman-teman, dimana yang menjadi inti dari pertanyaan soal satu ini bagaimana menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman saat ini adalah bagaimana terkait dengan ancaman dari dalam negeri Indonesia itu sendiri, terkait dengan radikalisme dan intoleran. Termasuk juga ada hal spirit nasionalisme kita kaitkan juga dengan soal. Maka dari kata kunci yang kita temukan teman-teman di soal pertama ini, maka opsi yang paling tepat bukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi erat kaitannya adalah opsi yang A. Jadi spirit nasionalisme kemudian bisa menjadi kata sakti untuk melawan radikalisme, kemudian tindakan intoleran. Inilah tantangan yang harus kita hadapi di era saat ini, khususnya bagi para pemuda. Baik teman-teman, sekali lagi opsi yang paling tepat untuk soal yang pertama adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal nomor 2 terkait dengan materi bela negara. Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sisham Kamarata. Nah, jadi berdasarkan pasal 30 di dalam Undang-Undang Dasar ya, teman-teman, bagaimana sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Tujuannya adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E yang sekiranya menjadi tujuan dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Silakan teman-teman memilih sebelum kita analisis satu persatu dari opsi yang ada. Kalau kita cermati dari A sampai dengan E, itu hal yang bersifat baik semua, teman-teman. Tetapi satu hal yang harus menjadi konsentrasi kita bersama terkait dengan sistem pertahanan rakyat semesta ini. Apakah opsi yang A, pengerahan kekuatan sosial budaya dapat terlaksana secara efektif dan efisien? Ini kalau opsi yang A terkait sosial budaya. Kalau opsi yang B, pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kalau opsi yang B terkait dengan pertahanan. Kalau opsi yang C, pengerahan dan penggunaan kekuatan politik. Kalau opsi yang D, kekuatan ekonomi. Kalau opsi yang E, kekuatan sumber daya manusia. Dari A sampai dengan E, letak perbedaannya adalah tujuan dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu sendiri. Apakah kegiatan sosial budaya, apakah terkait dengan pertahanan, ataukah politik, ekonomi, ataukah sumber daya manusia. Itu yang menjadi concern kita bersama, teman-teman. Maka, kalau kita cermati terkait dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang paling mendekati dari opsi yang ada, itu adalah opsi yang B, terkait dengan pertahanan. Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Sekali lagi, inilah karakteristik dari soal TWK, maka dari itu kita harus terbiasa latihan soal yang bertipe full penalaran, teman-teman, sehingga kita memiliki modal untuk menjawab soal TWK SKD CPNS tahun 2023 ini. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Terkait dengan materi bela negara kembali, persatuan dan kesatuan dalam NKRI adalah mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Misalkan merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunya lah yang paling baik, dan sebagainya. Yang menjadi inti pertanyaan soal nomor 3, sikap yang dapat kita lakukan, sekali lagi sikap yang dapat kita lakukan agar terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Dari ilustrasi soal nomor 3, erat kaitannya dengan persatuan dan kesatuan dan bagaimana sikap kita agar terciptanya persatuan dan kesatuan tersebut. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E yang sekiranya menjadi jawaban terbaik menurut teman-teman. Silakan dipilih sebelum kita analisis satu persatu dari opsi yang ada. Kalau opsi yang A, mempelajari sejarah perjuangan Indonesia. Kita mempelajari sejarah. Kalau opsi yang B, memupuk persaudaraan dengan sama warga negara Indonesia.
memupuk persaudaraan. Kalau opsi yang C, memahami sejarah perjuangan bangsa. Kalau opsi yang D, meneruskan pendidikan yang tinggi untuk kejayaan bangsa dan negara. Kalau opsi yang E, berusaha menasihati supaya tidak melanggar tata tertib sekolah. Kalau kita cermati ya teman-teman, tadi opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E, itu sangat bijak sekali. Atau dapat dikatakan sikap yang baik, sikap yang positif. Ini yang menjadi karakteristik yang mengakibatkan peserta SKD CPNS 2023 kebingungan untuk memilih opsi yang terbaik. Satu hal yang wajib teman-teman temukan adalah kata kuncinya. Soal nomor 3 itu erat kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Fokus kita adalah di sini, ya. Persatuan dan kesatuan. Maka sikap yang paling erat kaitannya dengan terciptanya persatuan dan kesatuan, apakah mempelajari sejarah, memupuk persaudaraan, memahami sejarah, meneruskan pendidikan, ataukah berusaha menasihati. Yang paling erat kaitannya sebagai upaya terciptanya persatuan dan kesatuan adalah opsi yang B, teman-teman. Memupuk persaudaraan dengan sama warga negara Indonesia sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4 terkait dengan materi pilar negara yang menjadi salah satu soal di dalam pelaksanaan SKD CPNS tahun 2023 khususnya pada hari yang keempat terkait dengan bunyi pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita menemukan pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 4 ini, fokus kita adalah di kalimat terakhirnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bukan bunyi pasalnya, tetapi apa kaitannya di dalam implementasi terkait dengan pasal tersebut. Ya, teman-teman. Pernyataan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di atas yang tidak sesuai dengan pasal 22C. Undang-Undang Dasar 1945 ala nomor. Sekali lagi, di sini kita harus perhatikan tidak sesuai. Jadi ada kata tidak. Maka kalau kita cermati pernyataan yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ya, ini tepat sekali. Lewat pemilu DPD dipilih. Pernyataan yang kedua, teman-teman, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Sampai di sini tepat ya, teman-teman. Kita ikuti pernyataan berikutnya. Dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau terkait dengan jumlah DPD, itu adalah 4 orang setiap provinsi, tetapi berbeda halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sekali lagi disesuaikan dengan jumlah penduduk, sehingga antara jumlah DPR dengan DPD itu berbeda, lebih banyak jumlah dari DPR. Sehingga pernyataan nomor 2 kurang tepat. Kemudian nomor 3, kita perhatikan Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ya, tepat. Termasuk juga DPR paling sedikit sekali dalam setahun. Kalau pernyataan terakhir nomor 4, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Tidak, ya. Jadi susunan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang, bukan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Karena kedudukan DPD itu merupakan lembaga tinggi negara, bukan lembaga pemerintah daerah. Sehingga pernyataan nomor 4 ini kurang tepat ya, teman-teman. Sehingga yang merupakan pernyataan yang salah, yang tidak ada kaitannya dengan DPD adalah opsi yang 2, kemudian opsi yang 4. 2 dan 4 itu yang tidak sesuai dengan pasal 22C. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Teman-teman, 2 dan 4. Kita lanjutkan soal yang terakhir pada kesempatan video kali ini, soal nomor 5, masih terkait dengan materi pilar negara, khususnya terkait dengan kewenangan DPR. Termasuk juga kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Ini menjadi salah satu butir soal
yang dikerjakan oleh peserta SKD CPNS tahun 2023 pada hari yang keempat yang mengakibatkan banyak peserta yang mengalami kebingungan. Kalau kita cermati pernyataan soal nomor 5, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama itu memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang luas. Hal tersebut terlihat dari diubahnya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti pasal 5 ayat 1. Yang dahulu menerangkan bahwa Presiden berwenang membentuk undang-undang. Setelah amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang telah dikembalikan kepada lembaga DPR. Terkait dengan hal tersebut, dengan diubahnya pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, wewenang apa yang masih dimiliki Presiden dalam proses pembuatan undang-undang? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E yang sekiranya menjadi jawaban terbaik menurut teman-teman? Silahkan dipilih sebelum kita analisis satu persatu bahwa wewenang apa yang masih dimiliki Presiden dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk juga kewenangan yang dimiliki oleh DPR terkait dengan proses pembentukan undang-undang itu sendiri berdasarkan pasal 5 ayat 1. Kalau kita cermati opsi yang A, Presiden tidak lagi memiliki wewenang apapun yang ada kaitannya dengan pembentukan undang-undang. Tidak, ya. Ini kurang tepat opsi yang A. Karena apa? Karena Presiden itu bisa mengajukan rancangan undang-undang, begitu juga dengan DPR mengajukan rancangan undang-undang, sehingga disepakati antara DPR dan Presiden atau pemerintah untuk proses pembentukan undang-undang. Dua lembaga ini, legislatif dan eksekutif, ini berperan penting teman-teman dalam proses pembuatan undang-undang itu sendiri. Kalau opsi yang B, Presiden masih memiliki kewenangan untuk undang-undang dengan syarat dilakukan bersama-sama dengan DPR. Kita simpan dulu ya. Kita lanjut ke opsi yang C. Presiden dapat membuat peraturan setingkat dengan undang-undang seperti peraturan pemerintah. Kalau opsi yang C tidak ada kaitannya dengan pembentukan undang-undang ya. Karena ini memang memiliki kewenangan Presiden untuk membuat peraturan yang setingkat dengan undang-undang seperti peraturan pemerintah. Yang setingkat dengan undang-undang adalah Perpu yang dibuat oleh Presiden, bukan peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah letak secara hierarkis peraturan perundang-undangan itu berada di bawah dari undang-undang ya teman-teman. Sehingga opsi yang C kurang tepat. Kalau opsi yang D, Presiden masih dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Ya, ini hal yang tepat. Kita simpan dulu. Kalau opsi yang E, Presiden dapat menolak dan mencabut undang-undang yang berlaku melalui keputusan Presiden. Tidak bisa menolak dan mencabut undang-undang yang berlaku melalui keputusan Presiden. Karena letak keputusan Presiden itu di bawah dari undang-undang. Yang bisa memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang itu adalah Mahkamah Konstitusi ya teman-teman. Tapi ada dua opsi yang sangat mirip ya teman-teman antara opsi yang B dan opsi yang D. Kemudian kita fokus kembali ke soal yang masih dimiliki oleh Presiden. Nah, jadi yang masih dimiliki oleh Presiden dalam proses pembentukan undang-undang, ini hal fokus kita, wajib kita temukan, yang dimiliki oleh Presiden. Kalau opsi yang B, Presiden masih memiliki kewenangan membentuk undang-undang, kemudian dengan syarat dilakukan bersama-sama dengan DPR. Kemudian kalau opsi yang D, Presiden masih dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kalau opsi yang B, Presiden masih memiliki kewenangan untuk membentuk. Membentuk ini dilakukan oleh dua lembaga negara, bukan kewenangan oleh Presiden secara perorangan. Ya. Sehingga dalam proses pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 5 ayat 1 itu Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU pada DPR. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Baik teman-teman, pejuang CPNS tahun 2023 itu tadi pembahasan terkait dengan MR soal TWK SKD CPNS tahun 2023 pada hari yang keempat. Apabila ada hal yang kurang dipahami, ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pada kolom komentar. Dan jangan lupa juga tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, kemudian share juga kepada
pejuang CPNS tahun 2023 sehingga memiliki pemahaman yang baik dan modal yang sangat kompleks dalam menjawab SKD tahun 2023 ini. Tetap semangat teman-teman, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.